Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam adil sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Majelis Syuro PKS Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri beserta seluruh para wakil Ketua Majelis Syuro dan anggota Majelis Syuro. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Partai Dr. Kiai Haji Surahman Hidayat yang hadir secara fisik dalam kesempatan pagi hari ini. Juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Dewan Syariah Pusat Kiai Haji Muslih, Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim MA yang baru saja dilantik pada hari Ahad kemarin beserta seluruh jajaran. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua MPP Dr. Suswono beserta seluruh jajaran, pimpinan dan pengurus Partai Keadilan Sejahtera dari mulai DPP, alhamdulillah hadir para kabid, ketua badan beserta seluruh jajaran, juga dari DPW. Yang hadir dalam kesempatan fisik di tempat ini adalah DPW DKI yang baru saja juga kelelahan karena menggoes dari Tugu Proklamasi menuju MD Building ini. Tapi alhamdulillah tetap semangat katanya. Yang mengikuti juga DPW se-Indonesia, juga DPD se-Indonesia, DPC dan DPRA di seluruh Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Hadir juga para tamu undangan kita yang terhormat, yang sangat kita banggakan dan kita muliakan, para Legiun Veteran yang alhamdulillah berkenan hadir dalam kesempatan hari ini di MD Building. Mudah-mudahan suatu saat kita mengundang bukan di MD Building, tapi mudah-mudahan di Istana Negara. Juga hadir para tokoh pemuda teladan yang hadir dalam kesempatan hari ini, yang punya talent-talent yang luar biasa. Alhamdulillah, jazakumullah khairan hadir dalam kesempatan hari ini di DPP Partai Keadilan Sejahtera. Bahkan hadir juga pemuda dari PAS Malaysia. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang saya hormati, saya banggakan di seluruh Indonesia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah, puji dan syukur tentu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita telah memberikan nikmat kemerdekaan, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama memperingati 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa dalam mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Salawat dan salam tentu senantiasa kita panjatkan kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga besar beliau, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Sosok yang memberikan keteladanan yang luar biasa kepada kita dalam mencintai dan mempertahankan tanah air. Hadirin keluarga besar PKS, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Tema umum peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini secara nasional adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sebagai bangsa kita tentu patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Indonesia mampu melewati pandemi COVID-19 dengan baik. Secara khusus, Partai Keadilan Sejahtera menetapkan tema tahun ini
patriot, pelayan rakyat. Tema ini sejalan dengan pasal 3 ayat 1 Anggaran Dasar PKS yang menyatakan partai bercirikan akhlak mulia, inovatif, patriotik, dan pelayanan. Akhlak mulia dan pelayanan merupakan karakter yang dibutuhkan dalam interaksi sesama manusia. Inovatif menjadi prasyarat bagi kemajuan bangsa, sementara sikap patriotik menunjukkan kesiapan untuk berjuang dan berkorban demi tujuan luhur. Hadirin keluarga besar PKS, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para perintis kemerdekaan Republik Indonesia telah membuktikan segala bentuk pengorbanan mereka dengan harta mereka, dengan tenaga mereka, dengan berbagai keahlian-keahlian yang mereka miliki, bahkan dengan jiwa mereka sekalipun. Banyak pahlawan yang dimakamkan di taman-taman makam pahlawan di seluruh Indonesia, tetapi lebih banyak lagi pahlawan yang tidak dikenal dan tidak diketahui di mana makamnya. Apa yang kita lakukan dan korbankan saat ini tentu belum sebanding dengan apa yang sudah dikorbankan oleh para pahlawan kusuma bangsa. Untuk itu, marilah kita terus mendoakan para pahlawan kita, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, termasuk juga para perintis Partai Keadilan Sejahtera, guru dan sahabat kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala pengorbanan mereka dan mengampuni segala kesalahan-kesalahan mereka. Hadirin keluarga besar PKS, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, patriotisme bukanlah cerita fiktif atau mitos, namun kenyataan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan kisah masa lalu saja, melainkan fakta yang bisa ditemukan pada hari ini di sekitar kita. Kita juga bisa menjadi patriot yang mengharumkan bangsa. Sebagai contoh, yang baru saja kita lihat, bagaimana kita merasa bangga dengan tim nasional Indonesia U16 yang telah berhasil mengharumkan bangsa dengan meraih gelar juara AFF U16 pada tahun 2022 yang sangat membanggakan negeri ini. Bahkan patriotisme juga dapat hadir di tengah-tengah rumah tangga kita, dari orang-orang yang terdekat dengan kita, dari sosok orang tua kita yang telah melahirkan kita dan membesarkan kita. Pengorbanan tulus mereka bisa memberikan sentuhan semangat patriotisme kepada putra-putrinya. Sebagai contoh, kemenangan Timnas U16 ini bukan hanya kemenangan mungkin semangat mereka, tapi semangat mereka ini didorong oleh semangat orang tua mereka. Mereka sebelum bertanding diminta untuk menatap foto kedua orang tua mereka masing-masing, seraya mendoakan orang tua mereka dan memohon restu kepada orang tua mereka. Apalagi orang tua mereka pun dihadirkan di lapangan-lapangan, langsung di stadion, seraya mendoakan anak-anaknya agar sukses dan bisa bertanding untuk meraih kemenangan. Kehadiran orang tua membersamai perjuangan telah melecutkan semangat tanpa batas para punggawa Timnas U16 hingga berhasil meraih kemenangan 1-0 melawan Vietnam dan menjadi juara. Tentu ini bukan satu-satunya. Saya juga apresiasi ada kader Partai Keadilan Sejahtera dan hadir di sini Ustazah Wiwi yang sudah berhasil mendidik anak-anaknya seluruhnya menjadi hafiz dan hafizah. Insya Allah cerita tentang beliau membesarkan anak putra-putrinya ini akan bisa disaksikan pada hari Jumat besok di salah satu stasiun televisi.
Silakan disaksikan untuk menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Prestasi anak-anak muda Timnas U16 dan prestasi-prestasi gemilang yang telah ditorehkan oleh generasi muda lainnya hadir di sini. Para pemuda-pemuda dengan berbagai talent yang luar biasa. Ini harus menjadi inspirasi bagi kita. Pemuda masa lalu telah menorehkan tinta emas, mengukir dengan sejarah gemilang, sejarah kemerdekaan Indonesia yang tertulis jelas tentang peran anak-anak muda. Milestone-nya dimulai pada mereka saat mereka mendirikan Jamiatul Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam, dan organisasi kebangsaan lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda 1928 dan puncaknya proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Satu hari sebelum hari bersejarah tersebut, Bung Karno diculik oleh anak-anak muda dan dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Mereka mendesak agar Bung Karno segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Desakan itu berbuah hasil pada keesokan harinya. Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pasca kemerdekaan, tentu peran pemuda tidaklah surut. Mereka harus terus bergerak dan berjuang ketika situasi bangsa dianggap sudah keluar dari cita-cita para pendiri bangsa. Mereka harus menyuarakan aspirasi rakyat agar didengar dan diperhatikan oleh penguasa. Kita ingat peristiwa 1998, gerakan mahasiswa telah berperan signifikan mengantarkan bangsa Indonesia pada era baru reformasi yang lebih baik. Oleh karena itu, anak-anak muda pada hari ini harus meneladani pendiri bangsa. Mari kita menjadi patriot masa kini dengan memberikan karya-karya nyata di berbagai bidang keahlian kita masing-masing. Pemuda sampai kapanpun dan dimanapun harus tetap menjadi agen perubahan. Mereka berteriak paling lantang ketika ketidakadilan dan kesewenang-wenangan merebak di mana-mana. Mereka harus ada di garda terdepan saat rakyat tak lagi mampu menyuarakan aspirasinya. Hadirin keluarga besar PKS, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia perlu dimaknai sebagai momentum yang sangat penting untuk mengevaluasi perjalanan bangsa dan memproyeksikan langkah-langkah perbaikan ke depan. Sudah sejauh mana bangsa ini berhasil mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Saat ini bangsa-bangsa di dunia sedang menghadapi krisis global yang nyata. Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 ditambah perang Rusia dan Ukraina telah berdampak terjadinya krisis pangan dan energi secara signifikan di berbagai negara. Situasi tersebut harus menjadi peringatan keras bagi kita semuanya agar dapat mengantisipasi ancaman inflasi global yang sudah di depan mata. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menyaksikan terjadi kelangkaan minyak goreng dan harganya kalaupun ada melambung tinggi. Kita sempat miris emak-emak yang kesulitan untuk memperoleh minyak goreng, bahkan harus berebutan dan saling sikut satu sama lain. Kita patut merenung. Ternyata untuk mendapatkan hak-hak dasar saja, rakyat masih kesulitan. Bahkan hari-hari ini masyarakat juga mengeluhkan kenaikan dan harga BBM. Masalah lainnya adalah ancaman disintegrasi bangsa. Akibat banyaknya narasi-narasi yang memecah belah, yang terus saja diproduksi. Jika ini dibiarkan, maka potensi perpecahan bangsa akan semakin nyata. Kita harus bersatu. Jangan sampai tenun kebangsaan yang telah susah payah dirajut oleh para pendiri bangsa terkoyak-koyak kembali. Mari kita jaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Terakhir, masalah penegakan hukum yang masih kita rasakan banyak tebang pilih. Kesetaraan di depan hukum bagi warga negara jangan sampai hanya menjadi slogan belaka.
kasus pembunuhan Brigadir Joshua harus menjadi momentum untuk melakukan reformasi penegakan hukum. Polri harus menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Hadirin, keluarga besar PKS, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Akhirnya, kita harus menjadikan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia sebagai momentum muhasabah dan bangkit lebih kuat untuk melakukan perbaikan. Partai Keadilan Sejahtera senantiasa mengedepankan semangat kolaborasi dengan seluruh elemen bangsa dalam rangka membangun Indonesia. Partai Keadilan Sejahtera menyadari membangun Indonesia yang sangat luas dan menjemuk ini tidak bisa dilakukan sendirian. Dibutuhkan kerendahan hati seluruh elemen bangsa untuk mau mengenyampingkan ego sambil terus mencari titik temu sehingga bisa membangun kolaborasi secara nyata untuk membangun Indonesia. Semoga pada hari ulang tahun kemerdekaan ke-77, bangsa Indonesia mampu menjadi bangsa yang dapat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh indah alam pedesaan, hamparan sawah bak permadani. Melalui peringatan hari kemerdekaan, kokohkan jiwa patriotik dan melayani. Demikianlah amanat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kebaikan bangsa dan negara kita semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Pada seluruh jajaran panitia dan seluruh hadirin yang sudah ikut serta dalam upacara kesempatan pagi menjelang siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih. Ada Gema Keadilan, ada Garuda Keadilan, ada Pandu Keadilan, dan seluruh elemen yang mohon maaf mungkin saya tidak mampu menyebutkan satu persatu. Semoga ini menjadi bagian dari amal soleh kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.